Salam rahayu untuk semuanya, terutama kepada saudara-saudaraku. Malam ini akan yaitu mengulas dalam ilmu syariat Islam Jawa sejati, wejangan ilmu Jawa sejati yang dimaksud yaitu sering disebut juga kejawen ataupun kansapurnan, adalah ajaran leluhur untuk mencapai kesempurnaan hidup. Maka mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan. Yang dimaksud itu manunggaling kawula Gusti. Lah, ilmu ini menekankan pada olah rasa, batin, perilaku niku. Bukan sekedar mantra atau montro, nggih. Mula akan saya jabarkan berikut adalah beberapa inti mawon nggih wejangan ilmu Jawa sejati. Mboten. Insyaallah wonten gangsat nggih. Yang satu yaitu Sastro Jendra Hayuningrat. Yang dimaksud ini adalah puncak ilmu Jawa sejati nggih, yaitu ajaran tentang rahasia keselamatan manusia untuk merawat dunia. Yang dimaksud napa? Mikro dan makro kosmos niku nggih, mengajarkan untuk mengendalikan angkara murka di dalam diri agar menjadi manusia mulia niku. Lah, ingkang kaping kalih yang nomor 2, filosofi hidup utama nggih. Filosofi hidup utama menika wonten urip iku urup. Yang dimaksud hidup itu hendaknya memberi manfaat gitu, dalam arti menyala bagi orang lain yang berada di sekitarnya lah niku. Nah selanjutnya nggih, memayu hayuning bawana niku dalam arti mengusahakan keselamatan dan keindahan dunia nggih, berbuat baik bagi apa? Diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Iku kunci-kunci niku. Kelanjutannya malih nggih, wonten naminipun Suradira Jaya Diningrat nggih, lebur dening pangastuti. Dalam arti niku wonten segala sifat keras hati nggih, angkara murka dan kekuatan jahat niku akan kalah dan melebur oleh suatu kelembutan hati niku, kasih sayang dan kesabaran. Iku kunci-kunci sedaya nggih. Ingkang kaping 3 yang nomor 3 iku namine wejangan laku hidup nggih. Yang dimaksud itu sikap batin. Lah, sing dimaksud sikap batin. Lah sikap batin itu napa? Tertera ngeten. Datan serik lamun ke taman, datan susah lamun kelangan nggih. Jangan mudah sakit hati nggih, dan niku saat difitnah utawi disakiti nggih, dan jangan susah saat kehilangan sesuatu niku kuncine. Dadi ingat saestu niku ngeten. Dan selanjutnya napa? Ngeluruk tanpa bolo nggih, menang napa? Tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Dalam arti ini yang berjuang tanpa perlu membawa pasukan, menang tanpa merendahkan orang lain, sakti tanpa montro utawi jimat nggih, kaya tanpa mengandalkan apa namanya dunya utawi harta. Selanjutnya nggih, ambek utama nggih, andap asor. Dalam arti menjadikan yang utama nggih, yang dimaksud unggul utawi pemimpin niku. Namun sedaya tetap rendah hati niku kuncine. Ngoten lho. Selanjutnya napa? Sabar nggih, tawakal nggih, rila, narimo, temen lah niku
ada rangkumannya dalam suatu ajaran untuk hidup sabar, nggih, berserah diri, ikhlas, menerima dan bersungguh-sungguh dalam arti kejujuran. Ten pundi mawon belajar, nggih. Sedaya niku ada suatu ikatan pembelajaran dalam suatu tanggung jawab. Ten padepokan Sunan Sejati atau mungkin di perkumpulan atau mungkin padepokan yang lain. Iku. Ngoten lho. Mila kedadipun atos-atos. Berusahalah untuk kita mengenal dalam arti sejarah itu, nggih, kersane boten ngawur. Lah, ingkang kaping sekawan nggih menika ingkang kaping sekawan. Mengenal guru sejati, nggih. Iku ilmu Jawa sejati mengajarkan bahwa guru sejati nika nggih berada di dalam diri manusia itu sendiri. Ning awake dhewe-dhewe yang membimbing ke jalan kebenaran dalam arti rasa sejati, nggih. Niku dicapai melalui meditasi atau menenangkan pikiran untuk mendengarkan suara hati nurani. Lah niku kedanding saestu karena ada suatu pembelajaran, nggih, ten ilmu sejati dalam arti ten padepokan sejati diajarkan tentang masalah ning, nggih, serapat putih, manjing songo niku. Nggih, dalam suatu kaitannya untuk mendasarkan diri dalam suatu meditasi. Niku. Ingkang kaping terakhir. Nggih, dalam arti nomor 5. Ajaran kejawen nggih utawi Syekh Siti Jenar. Insyaallah jenengan pirsa nggih, mireng nggih. Pisikan ananing zat nggih sejatining ora ana apa-apa. Lah sing dimaksud itu apa? Suatu ajaran tentang hakikat bahwa pada mulanya tidak ada apa-apa. Mboten wonten napa-napa nih. Menunjukkan nggih kesadaran tertinggi tentang ketuhanan yang tak terbatas. Lah niku. Nah, wejangan-wejangan ini bertujuan agar manusia itu tidak hanya sekedar hidup, nanging napa? Ngudi kasampurnan dalam arti mencari kesempurnaan hidup dengan keseimbangan, menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Nah niki bila belajar ilmu sejati dalam arti padepokan Sunan Jati, kita harus bisa benar-benar tahu dan memahami arti-arti yang telah disebutkan maupun semua yang sudah diutarakan agar kita jelas tahu nggih arahnya. Semuanya diberikan dalam arti suatu peringatan, nggih. Kalau kita memegang dalam arti suatu mantra atau mengenal dengan sejarah-sejarah itu, kita harus hati-hati. Takutnya nanti kita salah maupun keliru. Nanti dianggap ajaran itu sesat. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Seandainya kita bisa maupun kita ngerti, cukup untuk diri kita sendiri, jangan sampai disampaikan orang lain. Takutnya apa? Nanti akan menjadikan suatu perdebatan karena dengan suatu alasan orang lain pun juga belajar mungkin di tempat lain atau mungkin tempat yang berbeda. Inilah yang betul-betul yang seringkali diingatkan kepada saudara terutama di padepokan Sunan Sejati. Belajar sejarah tentang masalah ilmu sejati, gitu. Di padepokan sejati itu memang harus punya dalam arti kunci niat dan taat. Cara-cara kita mengenal guru sejati kan gitu. Jadi kita harus pelan-pelan, gitu loh, agar kita tahu belajar dalam arti kita membaca dan memahami, gitu loh. Kalau kita mau rajin membaca dalam arti mantra gitu, atau mungkin sejarah itu pejangan lelaku hidup, insya Allah nanti hasilnya akan benar-benar baik, gitu. Kuncinya di situ. Makanya itu tidak gampang dalam arti tidak mudah, gitu. Filosofi hidup utama itu yang seringkali dipergunakan, gitu. Maka kita harus benar-benar memahami tentang masalah ajaran kejawen. Jangan sampai kita salah dalam suatu persepsi. Tuh tujuan saya
yaitu mengingatkan kepada saudara yang masih dalam arti duduk di Padepokan Sunajati, jangan sampai kita salah mengartikan maupun kita mengutarakan di tempat itu di luar sana, ya toh, nanti akhirnya didengarkan orang yang tidak memahami atau mungkin lebih mengerti daripada kita. Takutnya ada suatu perdebatan. Inilah nanti takutnya kita tidak bisa gitu memberikan suatu jawaban, akhirnya menjadikan salah paham. Tuh, mohon maaf untuk saudaraku semuanya, terutama yang bisa dalam arti mendengarkan dan mengutarakan tentang masalah ini. Insya Allah kita belajar bersama-sama biar ngerti, biar paham tentang bagaimana makna artilan sebenarnya, agar supaya belajar kita tetap semangat sampai nanti. Kita berdoa untuk keluarga kita semua supaya diberi suatu kesehatan, barokah berkah yang berlimpah, panjang umur, suatu keselamatan diri. Begitu. Sudah cukup sekian penyampaian dari saya, Mbah No. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami. Bila ada tutur kata penyampaian yang saya utarakan ada suatu kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.